Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Bu Lela. Kali ini kita akan belajar di mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Oke, sebelum itu saya ingin cerita sedikit nih untuk pembuka. Jadi ceritanya, bayangkan ya ada sebuah perusahaan manufaktur yang lagi mengalami penurunan produktivitas. Target tidak tercapai, banyak kesalahan produksi, dan manajemennya panik gitu. Kira-kira apa keputusan pertama mereka? Ya, ayo kita adakan pelatihan gitu. Lalu mereka mengundang trainer, menghabiskan uang ratusan juta rupiah, semua supervisor ikut pelatihan motivasi dan juga leadership. Nah, 3 bulan kemudian, produktivitasnya tetap turun. Kenapa? Setelah akhirnya dilakukan evaluasi lebih mendalam, ternyata masalahnya bukan pada skill supervisornya. Masalahnya adalah mesin produksinya sering rusak, targetnya berubah-ubah, dan sistem rewardnya tidak jelas. Pelatihan ini tidak salah ya, tetapi diagnosisnya lah yang salah. Dan disinilah pentingnya training need assessment. Karena TNA bukan tentang membuat pelatihan. TNA adalah tentang memastikan keputusan intervensi itu sudah tepat atau belum. NA adalah proses sistematis untuk menentukan apakah pelatihan benar-benar diperlukan dan untuk siapa. Ingat, kata kuncinya adalah sistematis. Artinya, kita tidak mengandalkan asumsi, kita tidak mengandalkan intuisi, tetapi kita mengandalkan sebuah analisis. Dan yang paling penting, TNA bukan untuk mencari materi pelatihan, tetapi mencari akar dari permasalahan. Pelatihan sering salah sasaran karena 3 hal utama ini. Yang pertama, tidak analisis akar masalah. Contohnya nih, di sebuah sekolah, siswa dianggap kurang aktif. Terus gurunya diberikan pelatihan public speaking. Padahal kurikulum terlalu padat dan tidak memberi ruang diskusi itulah yang menyebabkan siswanya kurang aktif, bukan masalah gurunya yang tidak bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, mengira semua masalah itu adalah masalah skill. Padahal bisa jadi masalahnya itu adalah masalah prosedur kerja yang tidak efisien atau struktur tim yang tidak jelas. Ketiga, tidak melihat sistem. Misal ya, jika reward system itu tidak mendukung perilaku baru, maka setelah pelatihan, perilaku lama ya otomatis akan kembali gitu. Nah, sekarang nih, coba saya punya kasus ya. Bayangkan nih ada sebuah organisasi yang memiliki turnover tinggi. Jadi perputaran karyawan yang keluar dan masuk itu sangat tinggi. Artinya, banyak karyawan yang masuk untuk direkrut kemudian resign begitu. Nah, apakah otomatis solusinya itu pelatihan engagement atau leadership? Gimana kalau menurut kalian? Apa kemungkinannya ada masalah lain yang lebih inti? Dan data apa aja sih yang perlu dikumpulkan sebelum memutuskan sebuah pelatihan itu perlu untuk dilakukan atau tidak? Nah, coba tulis opini kalian di kolom komentar ya. Nah, need assessment itu bukan pekerjaan satu orang aja loh. Ya, ini adalah proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dalam organisasi. Siapa saja? Yang pertama nih, ada upper level managers. Mereka ini berperan dalam menentukan arah strategi dan alokasi anggaran. Kenapa sih mereka penting? Karena merekalah yang menjawab pertanyaan. Apakah pelatihan ini mendukung strategi perusahaan? Apakah organisasi atau perusahaan ini siap untuk berinvestasi? Ya, melalui keuangannya pastinya. Apakah ini memang prioritas atau bukan? Karena tanpa persetujuan level atas, pelatihan sulit untuk berkelanjutan.
Kemudian ada mid-level managers. Mereka adalah penghubung antara strategi yang di atas tadi dan operasional di bagian bawah. Mereka ini tahu masalah nyata di unit kerja itu seperti apa saja tantangan harian yang dialami oleh tim di lapangan, dan kinerja siapa sih yang perlu untuk ditingkatkan. Kalau upper level tadi itu melihat dari helikopter atau kita sebut dengan istilah helikopter view, nah mid level ini melihat dari sisi lapangannya. Yang ketiga adalah trainers. Mereka bukan sekedar mengajar, tapi bertanggung jawab untuk pertama, mendesain program, kemudian menentukan metode, ketiga, mengembangkan materi, dan keempat, mengukur efektivitas. Trainer yang baik itu tidak langsung membuat modul, tetapi terlebih dahulu bertanya dan menganalisis apa sih masalah yang dialami oleh perusahaan dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat adalah Subject Matter Expert atau kita singkat dengan SME. Ini sangat penting. Siapa sih SME itu? Mereka adalah orang yang ahli dalam pekerjaan tersebut atau sebuah pekerjaan, sebuah posisi. Mereka juga paham detail teknisnya dan mengerti realitas lapangan. Tanpa SME, pelatihan itu bisa terkesan terlalu teoritis. Dan yang terakhir adalah job incumbents. Mereka adalah orang yang sedang menjalankan pekerjaan itu saat ini. Kenapa mereka penting? Karena seringkali mereka ini mengetahui deskripsi pekerjaannya berbeda dengan praktek nyata di lapangan. Atau yang kedua, SOP tertulis itu berbeda dengan kebiasaan yang mereka lakukan di lapangan. Jadi job incumbents ini memberikan gambaran realitanya. Nah, TNA itu terdiri dari 3 analisis. Yang pertama, organizational analysis, kedua, person analysis, yang ketiga, task analysis. Ini itu seperti melihat organisasi dari 3 lensa yang berbeda. Jika hanya melihat individu tanpa melihat sistem, kita akan menyalahkan orang atau karyawannya. Jika kita hanya melihat sistem tanpa melihat tugas, kita akan kehilangan fokus operasional. So, ketiganya ini harus dipadukan. Oke, organizational analysis itu memastikan bahwa pelatihan itu selaras nggak sih dengan strategi perusahaan. Nah, ingat ya, di sini kata kuncinya adalah selaras. Misal ya, jika strategi organisasi adalah efisiensi biaya, maka pelatihannya ya harus mendukung peningkatan produktivitas. Misal ya, sebuah perusahaan manufaktur sedang menghadapi margin keuntungan yang turun, biaya operasionalnya meningkat, banyak waste dalam proses produksi. Strateginya tahun ini adalah cost efisiensi dan peningkatan produktivitas. Itu ya, cost efisiensi dan peningkatan produktivitas. Namun, HR itu justru mengadakan training public speaking untuk supervisor, melakukan workshop personal branding, melakukan outbound team building kepada karyawannya. Apakah ini salah? Tidak. Tapi, apakah ini selaras dengan tujuan utama? Jawabannya gimana? Betul, belum tentu. Pelatihan yang selaras seharusnya ya, ini beberapa contohnya, lean manufacturing, continuous improvement, problem solving di lini produksi, time management produksi, quality control, dan defect reduction. Kalau training mendukung efisiensi, maka nantinya produktivitas akan naik, waste-nya turun, dan target strategisnya akan tercapai. Itulah sebenarnya makna dari kata selaras. Contoh kedua ya,
Misal, strategi organisasinya adalah ekspansi pasar, misalnya ke luar negeri begitu. Maka pelatihannya ya harus mendukung kemampuan marketing atau service excellence-nya. Jadi kemudian dukungan manajemen juga sangat penting ya di sini. Tanpa sponsorship dari pimpinan, pelatihan hanya akan menjadi event, bukan sebuah investasi yang nanti akan payback gitu, akan kembali. Manfaatnya dirasakan oleh organisasi. Dan jangan lupa sumber daya pelatihan tanpa waktu praktik dan fasilitas hanya akan menjadi teori yang tidak bisa diterapkan. Kemudian person analysis dan IOCF. Gunakan model IOCF ya. Apa itu? Input, apakah tersedia alat dan informasi? Output, apakah standar kinerjanya jelas? Consequences, apakah ada reward yang mendukung? Feedback, apakah ada umpan balik yang rutin? Jadi training ini hanya akan efektif ya jika masalahnya ada pada person. Jika standar kerja tidak jelas, maka ya perlu memperjelas standar. Misalnya dengan membuat SOP. Jika rewardnya tidak mendukung, maka ya perlu memperbaiki sistem insentif gitu ya, sistem rewardnya. Nah ini ada contoh nih, tadi ada misalnya operator tuh sering salah input data gitu ya. Sekilas dilihat itu kayak masalah ketelitian dan kurang training, tapi nyatanya karena ada SOP yang selalu berubah dan nggak ada sosialisasi. Sebenarnya masalahnya bukan pada skill atau keterampilan, tapi pada sistem komunikasinya. Jadi di sini peran HR adalah nggak boleh langsung membuat pelatihan, tapi diagnosis dulu apa masalahnya, manusia atau sistemnya nih, gitu. Oke, next adalah task analysis ya. Ini memastikan kita tuh melatih tugas yang tepat. Tidak semua tugas itu perlu pelatihan formal ya. Kita fokus pada tugas yang penting, yang sering dilakukan dan sulit untuk dipelajari. Ya, contoh nih komunikasi di bagian rumah sakit itu menjadi hal yang sangat penting dan sering terjadi. Kalau ada kesalahan komunikasi, dampaknya besar, misalnya pasien salah poli, komplain meningkat, dan risiko keselamatan pasien. Maka prioritasnya adalah training. Disinilah kita bisa mengidentifikasi ya KSO-nya, knowledge, skill, ability, dan other karakteristiknya. Begitu. Nah, kemudian ada yang namanya kompetensi modeling ya. Jadi ini fokus pada cara bekerja. Kompetensi itu apa sih? Ya, kompetensi itu fokus pada cara seseorang itu bekerja, bukan hanya apa yang ia kerjakan. Jadi kompetensi itu menjelaskan perilaku dan kemampuan apa saja sih yang membuat seseorang berhasil dalam mengerjakan pekerjaannya. Jadi ini membantu kita untuk merancang pelatihan yang berbasis evidence, menyusun asesmen yang lebih objektif, dan membuat jalur pengembangan karir yang jelas. Nah, ini ada contoh-contoh dari kompetensi leadership, kemudian kompetensi komunikasi, dan lain-lain. Nah, kemudian kapan sih training itu bukan menjadi sebuah solusi kalau ternyata standarnya nggak jelas, nggak ada feedback, nggak ada sistem reward yang benar, dan fasilitasnya tidak memadai, maka ya profesional HR itu harus berani bilang kalau intervensi yang terbaik itu bukan pelatihan, tetapi redesign sistem. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan rapid TNA ya dengan cara menganalisis data KPI, Key Performance Indicator, menelaah keluhan pelanggan atau usernya, dan memberikan interview singkat kepada para stakeholder. Begitu. Jadi kalau terbatas waktunya kita bisa menggunakan rapid TNA ya. Kesimpulannya, training yang efektif itu dimulai dari diagnosis yang tepat. Ya, dan diagnosis yang tepat dimulai dari keberanian untuk bertanya.
HR profesional bukan sekedar penyelenggara pelatihan, tapi pendiagnosis organisasi. Dan sebelum membuat pelatihan, kita harus memahami sistem. Itulah esensi dari training need assessment.